Ternyata kehidupan para ojol-ojol alias ojek online itu makin kesini makin ke tahun terus makin turun ya. Bahkan ada yang udah nyerah ataupun mungkin mencari pekerjaan lain. Dan mungkin banyak yang menyarankan gue harus live on beat, trik di jalanan, dan harus cari 30 trik buat kalian. Bukannya gue nggak mau men, ya. Tapi ada something wrong yang mungkin akan gue jelasin ya. Kenapa gue nggak mau. Dan juga ada lagi satu trip dan trik buat kalian para ojol-ojol yang ingin sejahtera dan juga meningkatkan pendapatan. Dan ini real, ini ada satu kota yang mencontohkan seperti itu dan hasilnya mengakibatkan para ojol-ojol yang dulunya ngeluh tak apa sekarang mulai tersenyum sumringah. Mungkin bisa contoh dari kota ini, bisa untuk ojol-ojol kota lain juga meniru ojol dari kota ini. Kota manakah yang dimaksud dan kenapa gua nggak mau bikin live on beat dan sebagainya. Simak sampai selesai video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, kapanpun, dimanapun, my friend, my bro, my sis, everyone, every time, everywhere you are, dimanapun anda berada. Kali ini gue coba lagi bahas dari nyinyiran komentar-komentar netizen yang nyuruh gue on beat 30 trip, spill pendapatan dan lainnya. Bukannya gue nggak mau ya, bukannya gue nggak mau, tapi video gue ada video real tanpa video-video drama, tanpa video pencitraan dan bagus-bagus video-video bagus seperti dibikin orang-orang kebanyakan. Tapi ini real dan fakta-fakta realita baik yang gue alamin, baik itu dengan sistem slide, foto dan video yang gue tayangkan dan sebagainya. Kenapa gue menampilkan seperti itu? Karena inilah share realita kehidupan para ojol-ojol yang mana ya di balik kehidupan ojol-ojol yang kelihatannya enak, yang katanya dapat 300.000, 500.000 kata orang-orang kebanyakan, tapi sekarang lihat gimana keluh kesahnya, ya gimana pendapatannya, gimana ongkosnya, gimana penghinaannya orang-orang yang melihat profesi ini. Dan gua sendiri yang mengalami men, ya gua mengalami bagaimana rasanya pahit dihina baik sama teman, sama mater, orang kampung sendiri, ya seperti dibilang nggak bisa kasih makan anak orang lah, lu nikah nanti gimana anak istri lu, atau gimana ya kan, bilang nanti ujung-ujungnya lu cerai atau lain sebagainya lah. Pokoknya stigma negatif dengan penghidupan dan penghasilan para ojol-ojol sekarang. Nah, di samping itu, kenapa gua nggak mau ya menampilkan spill-spill tersebut? Gua nih true story ya, gua mau videoin tapi nggak enak. Gua pernah ke Taman Palem, gua lagi ngambil paket. Sekarang gua main paket ya, seperti yang gue bilang, gua hanya main paket-paket doang sekarang, jarang main orang karena gua nggak tahan dengan asap rokok untuk ngumpul. Gua main paket-paket yang jarak-jarak jauh lah ya kan, 1 jam atau 2 jam perjalanan yang di atas 30 atau 40. Jadi 4 tarikan 5 tarikan gua pulang. Gua ketemu lagi rehat duduk, ada mengenali gua, bang lu yang di YouTube, oke. Dia menceritakan ada seorang YouTuber yang bangga bikin trik-trik on beat ya, domisilinya Jakarta Barat atau di Tangerang, gua nggak tahu lah, pokoknya sekitar Jabodetabek lah. Dia bikin trik on beat di videonya 30 bit ya, dia 30 bit bikin videonya, tapi ya itu hanya untuk pencitraan doang. Kenapa? Di hari-hari biasa dia sering anyep dan mengeluh, tapi dia tidak mau memunculkan itu di kontennya. Gua nggak tahu kenapa. Dia hanya menampilkan baik-baik aja, semangat-semangat, tapi di luar kesehariannya dia juga sering anyep mengeluh. Tidak jarang si konten ojol-ojol ini cuma mendapatkan tarikan atau uang cuma 50 sampai 100, bahkan maksimal 150 sampai 200. Itu dari abang ini yang ngomong. Dan gua kenal, dan si ojol kreator ini juga pernah masuk ke kolom komentar gua baik di sini ataupun di platform lainnya, baik di ya, dia sering ini dengan bangganya bikin 30 trip, terus dia pernah bikin live on beat dan sebagainya. Tapi ya kalau dia memang konsisten, mungkin dia bisa buktikan setiap harinya. Tapi kalau hanya untuk konten, mungkin pada hari itu aja ya, tapi di hari-hari lain mungkin timbal baliknya seperti apa ya, seperti yang ada yang gua tulis di kolom komentar. Dan ada mau komen seperti ini dari Jul Hayat Channel 2000. Kalau gua udah males ngebales soal trik-trik gacor, karena gua udah paham sistem aplikator maupun Grab atau Gojeknya ya begitu. Dimanapun kita berada, kalau kata algoritma kita dapat order segitu ya segitu. Makanya bilang benar. Makanya gua males nyinyirin netizen nyuruh-nyuruh live on beat. Kita ojol-ojol 2017 sudah paham ginian. Mending jalanin kalau suka, kalau enggak tinggalin. Simple. Ya. Gua selalu ngomong seperti itu, simple. Lu suka jalanin, nggak suka lu tinggalin. Nah, dan satu lagi ya, ini yang gua bahas puncak dari episode hari ini, yaitu ada satu kota di
salah satu kota, tepatnya di Sumatera Utara di Medan. Ini karena banyaknya potongan gede, ini para ojol-ojolnya melakukan sistem opang langganan. Jadi dia sering mengantarkan salah satu langganan daripada susah cari ojol dan potongan yang gede. Dia melakukan sistem langganan dengan beberapa langganan. Dan itu juga bisa meningkatkan taraf pendapatan para ojol-ojol. Misalnya lu dapat 30.000, aslinya cuma dapat 20.000 dipotong, tapi dengan langganan mungkin lu setiap hari rutin bisa dikasih 30 atau lebih atau sebagainya. Atau dengan langganan per bulan. Dengan per bulan rutin setiap pagi mengantarkan satu keluarga, itu bisa setidaknya lu bisa menabung lah ya dari omset tersebut. Misal lu pagi ngantar anaknya, lalu jam 6 atau jam 7, di jam 8 ke atas lu ngantar salah satu orang tuanya, bisa ibunya atau bapaknya ke kantor atau ngantar ke pasar dan lainnya, di per jadwal. Begitu pas pulang lu jadwalin pas jam berapa anaknya pulang, dan akan menemukan titik keamanan bagi keluarga tersebut karena udah tahu si ojol yang ngantarnya siapa, ada nomor WhatsApp-nya dan alamatnya jelas ya. Jadi tidak ragu-ragu lagi tuh pesan-pesan, dia nggak lagi pesan-pesan ojol gitu. Dan ini terjadi di Kota Medan, Sumatera Utara. Seperti yang dikomentarin oleh para netizen yang di kolom komentar gue seperti ini. Namanya Freedom Fantasi. Kamu kan konten kreator. Coba kami ciptakan rapper online offline dan gimana caranya, atau buat kartu nama dan berbagi sama konsumen dan harga jauh lebih murah. Kalau ada promo sekalipun di Medan sudah 20% driver ojol berbagi kartu nama sama konsumen. Katanya di Medan itu 20% driver ojol itu udah kerjasama dengan konsumennya. Jadi nggak perlu lagi mikirin tarif-tarif dan potong-potongan. Kenapa demikian? Karena semakin di demo, tarif-tarif baru, program-program baru bahkan makin menyulitkan para ojol-ojol untuk sejahtera. Bahkan mencari orderan pun susah. Jangan untuk mencari nominal 100.000, 200.000, 300.000, tapi untuk mencari nominal pun mereka susah. Bahkan banyak yang hidupnya gali lubang tutup lubang, rumah tangga hancur, istri pulang kampung, anak nunggak sekolah dan lain sebagainya. Itulah realita para ojol-ojol zaman sekarang. Ya seperti yang kita bacakan lagi nih dari Tristianto. Bener lagi bang perkataan ente, percuma di demo nggak bakalan didengerin. Tiap tahun pendapatan ojol-ojol bukannya meningkat malah turun. Di demo malah nyusahin. Ada aja aturan baru yang makin nyusahin. Nggak usah demo, mendingan lewatin aja kalau orderan tarif goceng masuk. Ya gimana lagi bang, seperti gue bilang, lu ojol sekarang, lu suka lu jalanin, lu nggak suka lu tinggalin bang. Karena apa? Kita nggak tahu akan terjadi 2 tahun 3 tahun belakang. Lu jangan nyaman dengan ojol sekarang. Juple, JUPLE, Paung Fikri, Bang Flat, terutama Juple dari 2020 setelah vokal. Dan gua mungkin terlambat dari mereka. Mereka 2020 udah mulai, mungkin gua baru sekarang mulai. Mereka udah nyampe titik nyaman, bahkan tidak ngojol lagi. Bahkan tidak mau tahu lagi dengan permasalahan dunia perojolan. Juple sama Paung itu adalah ojolnya Shopee ya. Selalu membicarakan Shopee, tapi sekarang gimana? Sudah tidak lagi. Juple malah semua video-video tentang ojol-ojolnya dihapus atau diarsipkan atau dikunci pribadi. Alias karena dia tidak mau lagi dikenal sebagai ojol. Atau mungkin mantan ojol. Bahkan setiap orang-orang yang bikin komen-komen ojol, dia kayaknya agak marah. Sorry bang, gue udah nggak ngojol bang. Dia kan sibuk dengan kegiatan barunya. Begitu kalian para ojol-ojol, bila kalian bisa streamer atau bila kalian bisa mencari pekerjaan lain, cek lain seperti gua. Ya, misal satu barang yang datang ya, yang mungkin bisa gua jualin juga. Alhamdulillah ada satu barang yang datang yang mana mungkin bisa gua jualin atau gua kontenin atau gua afiliatin. Ini mungkin bisa menjadi pekerjaan baru di samping ojol-ojol yang sekarang makin runyam. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu aspal. Adios amigos and ciao.